Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdullah atau yang dikenal dengan sebutan Abu Bakar. Dikatakan bahwa Abu Bakar adalah sahabat paling dekat sehingga Rasulullah memilihnya menemani hijrah ke Madinah. Abu Bakar juga menjadi sahabat paling utama juga terbukti dengan Rasulullah menunjuknya sebagai imam ketika beliau sakit. Dari sinilah para sahabat seperti Umar memahami bahwa Abu Bakarlah yang layak menjadi khalifah atau pengganti kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Maka seluruh sahabat sepakat membayatnya sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar lain Abu Bakar adalah Al-Atiq. Gelar tersebut karena Rasulullah mensabdakan bahwa ia terbebas dari api neraka. Yang paling terkenal dari gelarnya adalah As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Rasulullah terutama soal Isra Miraj. Abu Bakar juga memiliki gelar As-Sahib karena Al-Quran menjulukinya demikian sebagai teman dekat Rasulullah. Dikatakan bahwa hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjalin sejak masa kanak-kanak. Sebagai teman bermain, Abu Bakar berbagi banyak pengalaman dan perasaan dengan Rasulullah. Sejak kecil Abu Bakar sudah menunjukkan sifat istimewa seperti 1. Ia tidak pernah menyembah berhala. 2. Tidak suka perselisihan. 3. Menjauhi kemungkaran. 4. Karakter-karakter mulia yang langka di tengah masyarakat jahiliyah terhimpun padanya. Lalu dikatakan bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu pertama maka Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang menyatakan keimanannya tanpa keraguan sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, setiap orang yang aku seru kepada Islam akan berpikir-pikir kecuali Abu Bakar. Ia tidak menunggu lama dan tidak pernah ragu. Lalu dikatakan bahwa keimanan yang kokoh ini menjadi dasar mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yakni orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Peristiwa Isra dan Miraj menjadi salah satu bukti keimanannya. Saat masyarakat Quraisy mencemooh Rasulullah maka Abu Bakar dengan tegas menyatakan jika Muhammad berkata demikian maka itu benar. Aku membenarkan apapun yang beliau sampaikan. Bahkan jika lebih ajaib daripada ini. Dikatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk hijrah ke Yasrib Madinah maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi satu-satunya sahabat yang menemani beliau. Perjalanan ini bukan hanya momen bersejarah, tetapi juga membuktikan kedekatan dan kepercayaan antara Rasulullah dan Abu Bakar. Al-Quran mengabadikan peristiwa ini, ketika Abu Bakar merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah di Gua Sur. Rasulullah menenangkannya dengan bersabda yang artinya jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dikatakan juga bahwa di dalam gua, Abu Bakar menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah. Ia membersihkan tempat istirahat Rasulullah dan melindungi beliau dari bahaya. Ketika seekor ular menyengat kakinya, ia menahan rasa sakit agar tidak membangunkan Rasulullah yang sedang beristirahat. Keberanian dan pengorbanannya ini mencerminkan kesetiaannya yang tiada banding. Demikian pula sewaktu dalam perjalanan hijrah. Jika Abu Bakar merasa ada ancaman dari depan, ia akan berjalan di depan Rasulullah. Jika merasa ada ancaman dari belakang, ia berjalan di belakang Rasulullah. Abu Bakar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebagai saudagar kaya maka Abu Bakar memiliki banyak harta. Harta yang banyak itu lantas ia gunakan untuk menolong sahabat yang lemah. Menolong fakir miskin dan terutama memerdekakan budak yang menghadapi siksaan majikan. Ketika ia berangkat hijrah Abu Quhafah khawatir harta Abu Bakar sudah habis untuk dakwah dan membela Islam.
Lalu cucunya memasukkan kerikil ke dalam kantong dan mengguncang-guncangkannya agar kakeknya yang sudah tak bisa melihat percaya bahwa harta Abu Bakar masih banyak. Lalu dikatakan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat maka kaum muslimin membayat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Masa kepemimpinannya penuh tantangan, termasuk menghadapi gerakan murtad dan nabi-nabi palsu. Namun dengan kebijaksanaan dan ketegasannya maka Abu Bakar berhasil menjaga kesatuan umat Islam. Para sahabat sempat tidak sependapat ketika Abu Bakar memberangkatkan kembali pasukan Usamah bin Zaid. Mereka khawatir ada serangan dan Madinah tidak mampu bertahan karena sebagian pasukan sedang di luar. Namun ketegasan Abu Bakar terbukti benar. Pihak musuh melihat Madinah tetap kuat meskipun Rasulullah wafat. Pergerakan pasukan secara ekspansif membuat mereka berkesimpulan bahwa pertahanan Madinah dalam kondisi prima. Abu Bakar juga tegas memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Melihat ketegasan Abu Bakar maka orang-orang Arab terutama Badui kembali taat. Abu Bakar berhasil mengembalikan stabilitas keamanan dan soliditas umat. Abu Bakar juga memulai pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebuah langkah yang menjadi dasar penting bagi umat Islam hingga hari ini. Meskipun memegang posisi tertinggi sebagai khalifah maka Abu Bakar tetap rendah hati. Ia tidak segan melakukan pekerjaan sederhana seperti menggembalakan kambing untuk tetangganya. Bahkan setelah menjadi pemimpin umat, suatu ketika seorang budak berkata, Abu Bakar tidak akan lagi memerah susu untuk kami. Mendengar ucapan itu maka Abu Bakar menjawab, tidak. Aku akan tetap memerah susu untuk kalian. Aku tidak ingin jabatan ini mengubah kebiasaanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seandainya aku harus memilih seseorang sebagai sahabat karib, aku akan memilih Abu Bakar. Tetapi ia adalah saudara dan sahabatku. Pernyataan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah. Selama masa pemerintahannya Abu Bakar tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Bahkan ketika wafat ia hanya meninggalkan sedikit harta yang ia wariskan kepada keluarganya. Ia juga meminta Aisyah menghitung hartanya. Selisih antara harta sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Ia meminta putrinya mengembalikan harta itu ke Baitul Mal. Dikatakan bahwa Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun sama seperti usia Rasulullah saat wafat. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup bersama kalian. Oleh karena itu teladanilah dua orang sepeninggalku. Sambil menunjuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 3596 Al-Kama Qola. Abdurrahman putra Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ayahnya datang bersama 3 orang tamu hendak pergi makan malam bersama Rasulullah. Kemudian mereka datang setelah lewat malam. Istri Abu Bakar bertanya apa yang bisa engkau suguhkan untuk tamumu. Abu Bakar balik bertanya apa yang kamu miliki untuk menjamu makan malam mereka. Sang istri menjawab aku telah bersiap-siap menunggu engkau datang. Abu Bakar berkata demi Allah aku tidak akan bisa menjamu mereka selamanya. Abu Bakar mempersilakan para tamunya makan. Salah seorang tamunya berujar demi Allah setiap kami mengambil sesuap makanan. Makanan itu menjadi bertambah banyak. Kami merasa kenyang tetapi makanan itu justru menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Sayyidina Abu Bakar melihat makanan itu tetap seperti semula bahkan jadi lebih banyak lalu beliau bertanya kepada istrinya. Hai saudari Bani Firas apa yang terjadi? Sang istri menjawab mataku tidak salah melihat. Makanan ini menjadi 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Abu Bakar menyantap makanan itu lalu berkata ini pasti ulah setan. Akhirnya Abu Bakar membawa makanan itu kepada Rasulullah dan meletakkannya di hadapan beliau. Ketika itu sedang ada pertemuan antara kaum muslimin dan satu kaum. Mereka dibagi menjadi 12 kelompok hanya Allah yang maha tahu berapa jumlah keseluruhan hadirin. Beliau menyuruh mereka menikmati makanan itu dan mereka semua menikmati makanan yang dibawa Abu Bakar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim Al-Kama Qola. Lalu Aisyah bercerita bahwa ayahku yaitu Abu Bakar Siddiq memberiku 20 wasak kurma dari hasil kebunnya.
Menjelang wafat beliau berwasiat, "Demi Allah wahai putriku, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai ketika aku kaya selain engkau. Dan lebih aku muliakan ketika miskin selain engkau. Aku hanya bisa mewariskan 20 wasa kurma dan jika lebih itu menjadi milikmu. Namun pada hari ini itu adalah harta warisan untuk 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuanmu, maka bagilah sesuai aturan Al-Quran." Lalu aku berkata, "Ayah, demi Allah, beberapapun jumlah harta itu aku akan memberikannya untuk Asma dan untuk siapa lagi ya?" Abu Bakar menjawab, "Untuk anak perempuan yang akan lahir." Hadis riwayat dari Urwah bin Zubair Al-Qama qala. Menurut Tajuddin As-Subki, kisah di atas menjelaskan bahwa Abu Bakar memiliki 2 karamah. 1. Mengetahui hari kematiannya ketika sakit seperti diungkapkan dalam perkataannya, "Pada hari ini itu adalah harta warisan." 2. Mengetahui bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan. Abu Bakar mengungkapkan rahasia tersebut untuk meminta kebaikan hari Sayyidah Aisyah agar memberikan apa yang telah diwariskan kepadanya kepada saudara-saudaranya. Kemudian memberitahukan kepadanya tentang ketentuan-ketentuan ukuran yang tepat. Memberitahukan bahwa harta tersebut adalah harta warisan dan bahwa ia memiliki 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Lalu Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Ar-Razi dan tafsir An-Naisaburi menceritakan karamah Abu Bakar saat pemakaman beliau. Ketika jenazahnya dipikul menuju pintu makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu jasad mulia Abu Bakar mengucapkan salam. "Assalamu alaika ya Rasulullah." Ini adalah jenazah Abu Bakar telah ada di depan pintu. Tiba-tiba pintu makam Nabi terbuka dengan sendirinya dan terdengar hatif atau panggilan tanpa rupa dari arah makam. "Masuklah sang kekasih menuju sang kekasih." Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita, beliau pernah berwudu di rumahnya. Kemudian keluar sambil berkata, "Aku akan melewatkan hari ini untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Beliau pun bergegas pergi ke masjid dan menanyakan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menjawab, "Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke arah sana." Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, "Maka aku pun berjalan ke arah tersebut hingga beliau masuk ke dalam sumur di kebun Aris. Aku pun duduk di pintu yang terbuat dari pelepah kurma hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan buang hajatnya kemudian berwudu. Aku menghampiri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk pada tepi sumur tersebut sambil menyingkap 2 betisnya serta menjuntaikannya ke dalam sumur. Aku memberi salam kepada beliau kemudian aku kembali lagi ke pintu. Aku mengatakan, sungguh hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu datanglah Abu Bakar mendorong pintu itu. Aku bertanya, "Siapa ini?" Ia menjawab, "Abu Bakar." Aku mengatakan kepada beliau, "Tunggu sebentar." Kemudian aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memberitahu, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya, "Biarkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga." Aku beranjak kepadanya kemudian aku katana, "Silahkan masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberimu kabar gembira bahwa engkau akan masuk surga." Lalu Abu Bakar masuk kemudian duduk di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tepi sumur tersebut sambil memasukkan kedua kakinya ke arah sumur. Seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menyingkap kedua betisnya, maka aku kembali duduk di pintu sementara aku tadi sedang meninggalkan saudaraku berwudu untuk kemudian menyusulku, maka aku bergumam, "Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada saudaraku, maka ia akan membuatnya datang ke tempat ini." Tiba-tiba ada seseorang yang mendorong pintu, aku pun bertanya, "Siapa di luar?" Orang tersebut menjawab, "Umar bin Khattab." Aku mengatakan, "Tunggulah sebentar." Maka aku memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memberitahu bahwa Umar bin Khattab datang meminta izin. Beliau pun menjawab, "Biarkan dia masuk dan berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga." Aku pun menghampirinya sambil mengatakan, "Silakan masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberimu kabar gembira bahwa engkau akan masuk surga."
Kemudian ia pun masuk dan duduk di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mulut sumur menjuntaikan kedua kaki ke dalamnya. Maka aku kembali dan duduk di tempatku. Kembali aku bergumam, jika Allah menghendaki kebaikan pada saudaraku maka ia akan membuatnya datang ke tempat ini. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mendorong pintu. Aku bertanya siapa di luar. Ia menjawab Utsman bin Affan. Aku katakan tunggulah sebentar. Lalu aku menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memberitahu kedatangannya maka beliau mengatakan yang artinya, biarkan dia masuk dan berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga melalui sebuah musibah yang menimpanya. Maka aku menghampirinya sambil mengatakan silahkan masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberimu kabar gembira bahwa engkau akan masuk surga melalui sebuah musibah yang akan menimpamu. Maka ia pun masuk dan mendapati tepi sumur telah penuh maka ia pun duduk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi yang lain. Said bin Musayyib yang meriwayatkan hadis ini mengatakan aku mentafsiri kejadian itu dengan posisi kuburan mereka nantinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari al-Kama qala. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan yang artinya, aku bertanya kepada ayahku siapa orang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjawab Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi kemudian siapa setelah itu. Ia menjawab kemudian Umar. Maka aku khawatir ia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya kemudian engkau. Ia menjawab aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari al-Kama qala. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.